Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Zahra Sasongko, NIM 21113894. Pada praktikum kali ini, saya akan melakukan praktikum loop Python dan string Python. Baik, saya akan mulai. Jadi sebelumnya, secara umum, pernyataan pada bahasa pemrograman akan dieksekusi secara berurutan. Pernyataan pertama dalam sebuah fungsi dijalankan pertama, diikuti oleh yang kedua, dan seterusnya. Tetapi, akan ada situasi di mana Anda harus menulis banyak kode, di mana kode tersebut sangat banyak. Jika dilakukan secara manual, maka Anda hanya akan membuang-buang tenaga dengan menulis beratus-ratus bahkan beribu-ribu kode. Untuk itu, Anda perlu menggunakan pengulangan di dalam bahasa pemrograman Python. Di dalam bahasa pemrograman Python, pengulangan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu while loop, for loop, dan nested loop. Baik, saya akan mulai dengan while loop. Pengulangan while loop di dalam bahasa pemrograman Python dieksekusi statement berkali-kali selama kondisi bernilai benar atau true. Lalu while loop seperti berikut ini contoh penggunaan pengulangan while loop. Untuk tampilan hasilnya, berikut itu dari the count is 0 sampai 8. Kemudian for loop. Pengulangan for pada Python memiliki kemampuan untuk mengulangi item dari urutan apapun, seperti list atau string. Berikut ini contoh penggunaan pengulangan for loop. For loop. Berikut itu kodimannya. Lalu untuk hasilnya, nah, selanjutnya nested loop. Bahasa pemrograman Python memungkinkan penggunaan satu lingkaran di dalam loop lain. Bagian berikut menunjukkan beberapa contoh untuk menggambarkan konsep tersebut. Berikut ini contoh penggunaan nested loop. Non-nested loop. Berikut ini penggunaan nested loop. Masih menggunakan goodbye yang sama. Lalu untuk hasilnya, nah, 2 is prime, 3 is prime, sampai 97 is prime. Lalu goodbye. Selanjutnya ke bagian berikutnya, yakni string Python. String adalah jenis yang paling populer di bahasa pemrograman. Kita bisa membuatnya hanya dengan melampirkan karakter dengan tanda kutip. Python memperlakukan tanda kutip tunggal sama dengan tanda kutip ganda. Membuat string semudah memberi nilai pada sebuah variabel. Di bawah ini adalah contoh sederhana dari sebuah string pada bahasa pemrograman Python. Bagian pertama, mengakses nilai dalam string. Python tidak menggunakan tipe karakter titik koma. Ini diperlakukan sebagai string dengan panjang 1, sehingga juga dianggap sebagai substring. Untuk mengakses substring,
Gunakan tanda kurung siku untuk mengiris beberapa indeks atau indeks untuk mendapatkan substring Anda. Sebagai contoh, ini contoh, bla 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 bla. Ini dan titik bulannya. Nah, bila kode ini dieksekusi, akan menghasilkan hasil sebagai berikut. C dan OHN-nya terpisah. Lanjut ke bagian 2 dari string Python. Anda dapat memperbarui string yang ada dengan kembali menugaskan variabel ke string lain. Nilai baru dapat dikaitkan dengan nilai sebelumnya, atau ke string yang sama sekali berbeda. Sebagai contoh, berikut ini message hello world, create update string message Python. Nah, bila kode berikut dieksekusi, akan menghasilkan sebagai berikut. Lalu sekarang kita akan masuk ke list Python. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu list Python. Dalam bahasa pemrograman Python, struktur data yang paling dasar adalah urutan atau list. Setiap elemen berurutan akan diberi nomor posisi atau indeksnya. Indeks pertama dalam list adalah 0. Indeks kedua adalah 1 dan seterusnya. Python memiliki 6 jenis urutan built-in. Namun yang paling umum adalah list dan tuple. Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan dengan semua jenis list. Operasi ini mengikuti pengindeksan, pengiris, penambahan, perbanyak, dan pengecekan keanggotaan. Selain itu, Python memiliki fungsi built-in untuk menemukan panjang list dan untuk menemukan elemen terbesar dan terkecil. Bagian pertama dari list Python, yakni membuat list Python. List adalah tipe data yang paling serbaguna yang tersedia dalam bahasa Python, yang dapat ditulis sebagai daftar nilai yang dipisahkan koma antara tanda kurung siku. Hal penting tentang daftar adalah item dalam list tidak boleh sama jenisnya. Membuat list sangat sederhana, tinggal memasukkan berbagai nilai yang dipisahkan koma di antara tanda kurung siku. Berikut ini contoh sederhana pembuatan list dalam bahasa Python. Lanjut ke bagian 2 dari list, yakni akses nilai dalam Python. Nah, berikut ini. Untuk mengakses nilai dalam list Python, gunakan tanda kurung siku untuk mengiris beserta indeks atau indeks untuk mendapatkan nilai yang tersedia pada indeks tersebut. Berikut itu contoh dalam mengakses nilai di dalam list Python. Setelah kode tadi dieksekusi, hasilnya akan seperti ini. Nah, fisika dan 2, 3, 4, 5. Lanjut ke bagian 3 dari list Python. Update nilai dalam list Python. Anda dapat memperbarui satu atau beberapa nilai di dalam list dengan memberikan potongan di sisi kiri operator penugasan. Dan Anda dapat menambahkan nilai ke dalam list dengan metode append atau dalam kurung. Nah, berikut ini contohnya. Untuk hasilnya, nah berikut itu hasil dari update nilai dalam list Python. Kemudian ke bagian terakhir dari list Python dan praktikum ini adalah hapus nilai dalam list Python.
Untuk menghapus nilai dalam list item, Anda dapat menggunakan salah satu permintaan del. Jika Anda tahu persis elemen yang Anda hapus, Anda dapat menggunakan metode remove jika Anda tidak tahu persis item mana yang akan dihapus. Berikut ini contohnya. Contoh cara menghapus nilai pada list Python. Next. Berikut ini hasil dari codingan list D. Nah, baik, ini mengakhiri praktikum pada hari ini. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyebutan. Sekian, terima kasih, dan saya pamit.